Rieke Diah Pitaloka kini tidak lagi berbadan dua sejak kehamilannya gagal mencapai bulan ketiga. Meski bukan lagi wanita hamil, tubuh Rieke yang tidak lagi didiami calon buah hatinya itu bukannya kurus, tetapi justru kian membesar. Tidak heran kalau ia pun kembali digosipkan tengah berbadan dua untuk yang kedua kalinya. Kali ini Rieke benar-benar membantah. Karena tubuh suburnya itu bukan berisi calon bayi, melainkan semua makanan yang lahap disantapnya. Entah mengapa, seperti wanita hamil, rumah adalah tempat menyimpan segala kenangan, manis dan pahit. Jadi wajar kalau menjual rumah tinggal seperti menjual segala cerita. Apalagi kalau tempat tinggal itu telah dihuni lebih dari 5 tahun. Mungkin rasa kehilangan itu juga yang dialami Dewi Yul saat harus meninggalkan rumah idamannya yang terpaksa berpindah tangan ke keluarga Arzetti Bilbina dan suaminya Aditya Setiawan. Berbeda dengan sang mantan istri, Reza Hetapi justru tidak merasakan kepiluan itu. Bagi Rey yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Hak apa ya biasa lah gitu kan. Itu biasa, nggak terlalu luar biasa karena materi kok. Berpindah tempat tinggal diibaratkan Rey sebagai perubahan masa. Jadi buat apa ditangisi? Buat apa direnungi? Perubahan justru menjadi awal perbaikan. Lah saya pingin ke depan bukan ke belakang. Iya. Perubahan ini bukan yang pertama kali yang pernah ia alami. Sebelumnya, jejak-jejak kehidupan Reza Hetapi pun pernah hilang ditelan waktu. Tapi sekali lagi, ia pun tidak pernah menyesalinya. Biasa saja gitu loh. Saya dulu tempat lahir saya juga di Palu, di Donggala gitu. Habis rumahnya. Tempat saya berkarya di Tebet udah berubah semuanya. Gitu. Saya kira yang harus tidak berubah hati ya gitu. Rey juga tidak keberatan kalau rumah yang pernah menjadi saksi bisu jatuh bangun kehidupan rumah tangganya dengan Dewi Yul dan keempat putra-putrinya akan dihapus total dengan renovasi besar-besaran. Biarin aja, itu hak orang loh, kita nggak bisa dong mau biarin aja. Ya. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Sekarang istilahnya wong Jawa ki legowo, arep apa meneh? Ya dilakoni gitu loh. Karena dia juga bilang, ya harus dijalanin. Malah saya bilang kalau dia malam ini nggak keluar, nggak bisa. Tak temenin boleh nggak tidur di sini? Tidak sia-sia usaha Susana untuk mendapatkan penangguhan atas penahanan Cliff Sangra suaminya, tersangka kasus penembakan yang terjadi beberapa waktu lalu di Magelang, Jawa Tengah. Kebebasan Cliff yang sempat terbelenggu di balik jeruji besi selama 20 hari, akhirnya ia dapatkan kembali melalui usaha keras Susana sang istri dan kuasa hukumnya untuk meyakinkan pihak yang berwajib. Keyakinan akan kepatuhan Cliff Sangra untuk melaksanakan kewajibannya melapor ke Polsek Magelang setiap hari membawa mantan bintang film di era 80-an itu pada kebebasannya. Kita izinkan untuk kita alihkan jenis penahanan menjadi penahanan kota. Meski terbebas dari dinding penjara, Cliff Sangra tetap tidak bisa melepaskan diri dari jerat hukum. Kasus penembakan yang dilakukannya terhadap Abri Harso, suami Kiki Maria anak tirinya itu, masih terus diproses. Saat ini, bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh dari pihak kepolisian telah cukup untuk membawa Cliff Sangra pada proses peradilan. Sampai saat ini sudah tahap penyelesaian dalam arti kata pemberkasan dan akan kita serahkan ke penuntut umum ke kejaksaan. Proses peradilan mungkin saja tidak terjadi jika masing-masing pihak mau mengibarkan bendera perdamaian. Sayangnya perdamaian tidak menemukan kata akhir karena masing-masing pihak yang saling melapor ke polisi ini berdiri pada keyakinan akan kebenarannya pribadi. Kasus yang melibatkan anak, ibu, menantu, dan bapak tiri ini semakin rumit dengan adanya campur tangan pihak ketiga yang disebut-sebut sebagai peniup fitnah hingga terjadi pertikaian. Untuk meluruskan persoalan, pihak kepolisian bersama kuasa hukum Cliff Sangra berupaya mengurai benang kusut dengan mencari sumber petaka. Sambil mencari dalang yang menghembuskan fitnah, kuasa hukum Cliff Sangra masih mencari celah perdamaian. Tetap kita upayakan bagaimana terjadi suatu perdamaian, kita upayakan secara maksimal, kalau bisa sebelum dilemparkan kejaksaan lah. Tapi kalau perkara ini sudah dilemparkan kejaksaan, itu tidak mungkin.
Sudah waktunya seniman-seniman Bali, terutama pekerja seni di bidang peran, mendapatkan tempat yang layak dalam sebuah wadah organisasi. Untuk itulah Persatuan Artis Sinetron Indonesia membentuk cabang baru di Pulau Dewata itu. Minggu 4 Desember lalu, Persatuan Artis Sinetron Indonesia yang singkatnya disebut Parsi, menggelar acara workshop sekaligus melantik para pengurus Parsi Bali. Selain pelantikan pengurus Parsi Bali yang dipimpin oleh Ketua Umum Parsi Anwar Fuadi, Parsi Bali yang diketuai Eri Wibowo itu juga membentuk Parsi Acting Course yang bertujuan mengembangkan bakat-bakat remaja Bali. Parsi juga mengadakan pemilihan Miss Parsi Bali yang diikuti oleh para remaja putri dari seluruh pelosok Bali. Memang target saya yang pertama itu harusnya Parsi yang pertama dibentuk selain Jakarta itu di Bali. Karena Bali ini kan barometernya Indonesia. Nah, orang luar negeri kadang-kadang nggak kenal Indonesia, mereka kenalnya Bali. Bagi masyarakat Bali, terbentuknya Persatuan Artis Sinetron Indonesia Cabang Bali ini merupakan angin segar untuk para pecinta maupun pelaku seni peran. Diharapkan Bali yang sempat terpuruk akibat tragedi bom Bali yang belum lama ini terjadi, mampu bangkit kembali seiring dengan meningkatnya industri pariwisata dan kebudayaan di Bali berkat peran serta Parsi Bali dan para anggotanya. Ya, saya menyambut baik terbentuknya Parsi Bali ini karena dengan demikian kita ada satu organisasi lagi di Bali yang mungkin sangat saya harapkan untuk mampu mengangkat putra-putri Bali ke kancah nasional, bahkan kalau perlu ke tingkat internasional, khususnya di bidang entertainment yang sifatnya nasional maupun internasional. Pemirsa, saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi kami. Rieke Diah Pitaloka kini tidak lagi berbadan dua sejak kehamilannya gagal mencapai bulan ketiga. Meski bukan lagi wanita hamil, tubuh Rieke yang tidak lagi didiami calon buah hatinya itu bukannya kurus, tetapi justru kian membesar. Tidak heran kalau ia pun kembali digosipkan tengah berbadan dua untuk yang kedua kalinya. Kali ini Rieke benar-benar membantah, karena tubuh suburnya itu bukan berisi calon bayi, melainkan semua makanan yang lahap disantapnya. Entah mengapa, seperti wanita hamil, Rieke yang belum lama mengalami keguguran itu masih bernafsu makan besar. Apa saja dengan lahap masuk ke mulutnya. Hasilnya, berat badan Rieke pun melambung. Habis hamilan itu yang nggak jadi itu ya memang agak naiknya cepet banget kan 55. Ini udah agak turun 2 kiloan, naiknya 5 kilo jadi masih kelebihan 3 kilo. Biasanya nafsu makan yang meningkat pada beberapa wanita berkaitan erat dengan perasaan stres. Kamu juga stres ya Rieke karena batal menjadi ibu? Ya sedih sih ya, tapi nggak sampai stres gimana karena harus kembali kerja, banyak yang harus dikerjain gitu. Tanggung jawabnya sama banyak orang gitu besar. Jadi saya tidak mau berlarut-larut lah untuk dalam sen. Toh malam ini juga bisa bikin lagi, nggak apa-apa, bisa usaha lagi ya. Ya nggak? Keguguran yang dialaminya beberapa waktu lalu memang menghilangkan kesempatan Rieke untuk segera menimang buah hati. Tapi ia yakin jika waktunya tiba, ia dan Doni Gahlar suaminya akan memperoleh buah perkawinan mereka. Rajin-rajin lah ya kali ya, dan tidak pakai alat kontrasepsi kan sebenarnya. Ya juga nggak pakai alat kontrasepsi, terus hidup lebih sehat, mulai olahraga, berhenti merokok kayak gitu. Ya kalau bisa natural gitu. Nanti kalau nggak berhasil juga, mungkin mulai bulan depan tuh kita akan masuk tahap-tahap program. Yang nggak tahu nanti kita diteliti lagi ada karena kemarin itu kelainan kromosom, mungkin akan dilihat kromosom kita berdua kayak gitu. Keturunan memang belum berhasil dilahirkan, tapi Rieke justru produktif melahirkan karya-karya berupa puisi yang dibacanya di atas panggung bersama sang suami. Katanya hadiah buat peluncuran buku. Pokoknya maksudnya sih jelas gue ngomong gini, pokoknya kalau nggak mau baca nggak gue kasih seminggu. Ditakut dengan baca katanya. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.